Sahabat Indonesia Nusantara Raya, kenapa sih banyak masyarakat kita yang percaya dengan narasi yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan Jokowi ijazah ini ya? Saya nggak bisa mengatakan palsu atau enggak karena memang itu nanti ada pengadilan karena sudah diproses hukum ya. Jadi intinya, kenapa banyak orang yang percaya terhadap narasi yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo itu adalah ijazah yang palsu. Nah, kenapa banyak masyarakat yang percaya dengan narasi itu gitu ya? Nanti akan kita lihat secara referensinya bagaimana, kenapa seperti itu, apakah memang benar seperti itu atau ini adalah ilusi narasi gitu ya, ilusi kebenaran atau delusi kebenaran. Nah, oke. Nanti akan kita lihat lebih jauh lagi berdasarkan referensi yang ada ya. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya. Nah, nantinya supaya kalau kita update video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali ya. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang memerlukan atau sedang menunggu informasi terbaru, update berbagai kejadian yang ada di tanah air, di bangsa Indonesia ini ya. Oke, jadi begini. Isu ijazah Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini sebagai ijazah palsu gitu ya, yang dihembuskan atau dinarasikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya, memang membuat masyarakat terbelah jadi dua. Masyarakat kita akhirnya terkelompok jadi dua, ada yang percaya, ada yang enggak gitu ya. Nah, apakah orang yang percaya ini kemudian mereka mendapatkan kebenaran itu atau mendapatkan data yang benar kemudian mereka percaya? Enggak. Karena kalau kita lihat dari prosesnya yang diteliti atau yang diamati ya, nanti kalau diteliti jadi peneliti, kalau diamati jadi pengamat. Yang dilihat oleh Roy Suryo ini adalah hasil scan kan begitu, bukan ijazah orisinalitas. Kenapa saya pakai kata orisinalitas? Karena beberapa waktu yang lalu Polda Metro Jaya sempat menyebutkan bahwa standar penelitian itu adalah orisinalitas. Artinya yang diteliti adalah bendanya yang orisinal. Jadi ya benda aslinya, benda asalnya gitu ya, bukan benda turunannya. Misalkan begini, kalau itu adalah ijazah, maka ijazah orisinalitasnya yang harus diteliti. Jadi bukan fotokopi, bukan hasil scan, bukan hasil foto gitu ya. Nah, tapi analognya itu yang mestinya diteliti atau diamati. Nah, tapi yang dilakukan oleh Suryo adalah scan gitu ya. Sementara ijazah analognya, ijazah aslinya Roy Suryo tidak pernah melihat, baru melihat kemarin di Polda Metro Jaya dari barang bukti yang diamankan di Polda Metro Jaya itu ya, baru itu melihat, kemudian diamati entah berapa lama, kemudian Roy Suryo tetap mengatakan ijazah itu adalah 99,9% palsu kan gitu. Nah, kenapa banyak masyarakat yang percaya? Nanti kita lihat ya. Jadi cara kerja otak ini kaitannya dengan cara kerja otak. Jadi kalau kita lihat dari berbagai referensi yang ada, kenapa muncul hipnotis gitu ya? Kenapa muncul hipnoterapi kan gitu? Kenapa orang kalau pusing itu, kalau jengkel, kalau menghadapi masalah, kemudian ada yang suka minum gitu ya. Jadi begitu ada masalah langsung minum, begitu ada rasa langsung ya melakukan hal-hal yang
bisa jadi sebetulnya nggak bener tapi menurutnya bener gitu ya. Kenapa begitu? Kita lihat cara kerja otaknya. Sama dengan ini, narasi gitu ya. Narasi itu apa sih? Sebelum kita melihat tentang kepercayaan, kenapa masyarakat itu percaya pada narasinya Roy Suryo? Kenapa saya katakan narasi? Karena tadi yang diteliti bukan orisinalitasnya, bukan benda analognya, bukan ijazah yang ada watermarknya itu ya, gitu ya. Nah, bukan itu, tapi hasil scan kan gitu, hasil copy ya dari beberapa media yang ada kan semacam itu ya. Nah, narasi itu adalah penggambaran, narasi itu adalah cerita, menceritakan gitu ya. Narator adalah orang yang bercerita itu tadi. Nah, dalam konteks faktualnya, narasi itu bisa penggambaran sebuah peristiwa. Kalau berkaitan dengan politik, maka itu narasi politiknya seperti ini gitu ya. Narasi ekonominya kalau berkaitan dengan bidang ekonomi. Nah, narasi itu bisa dilakukan kemudian dilakukan dengan tujuan tertentu, menggiring opini misalnya, dinarasikan berulang-ulang. Nah, menggiring opini kalau dalam bentuk bisnisnya, ekonominya, ya iklan itu gitu ya. Iklan itu menggiring opini. Kenapa? Karena itu ada narasi kan, di situ ada narasi tentang produk. Kemudian diulang-ulang, akhirnya orang banyak yang beli. Apakah memang mereka membutuhkan dan benar seperti itu? Enggak juga, gitu loh. Jadi pola pikir kita itu begini. Ada pola pikir lambat, ada pola pikir cepat. Pola pikir cepat itu kalau kita sudah sering mendengarkan informasi yang sama, gitu ya, berulang-ulang, maka otak kita menghemat energi dengan langsung jalan pintas, ya itu benar gitu ya. Kemudian pola pikir lambat adalah pola pikir untuk detail. Jadi kita itu akan melakukan penjajakan lebih dalam ketika sesuatu yang membuat kita tersadar gitu ya. Oh, ini harus lebih dalam lagi. Tetapi masalahnya ini hampir semua manusia. Jadi pola pikirnya itu banyak yang kecepat, lebih banyak menggunakan pola pikir cepat karena familiaritasnya. Itu kenapa kalau Anda mendengarkan iklan sekali tidak tertarik untuk membeli ya. Tapi kalau Anda melihat berkali-kali dan sengaja melihat berkali-kali berulang, Anda akan ingin membelinya. Jadi itu yang jadi masalah kenapa kemudian narasi itu sangat berbahaya. Nah, terkait dengan polemik ijazah Jokowi atau isu dari ijazah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ini kan Roy Suryo sering kali muncul di televisi ya. Kalau dicatat saja, wah udah nggak terhitung berapa kali Mas Roy Suryo ini muncul di televisi dan narasinya itu yang diulang gitu ya. Ijazah Jokowi palsu gitu, mesti seperti itu. Apapun konteksnya, apakah nanti dihadirkan pakar hukum, pakar sosial ataupun yang lainnya, mesti ya palsu. Nah, ini yang jadi masalah sehingga masyarakat kita itu banyak yang banyak yang tanpa sadar mengikuti. Oh, itu benar berarti palsu dengan berbagai narasi yang ada. Padahal kita lihat titik awalnya tadi itu kan itu. Awalnya disebut ijazah Jokowi ini palsu karena tidak ada watermark, tidak ada emboss gitu ya. Stempel di fotonya itu tidak ada, justru malah tidak ada lintasan merah itu ya. Oh, ini kan berarti dipasang foto gitu. Padahal pada waktu kemarin ada ini di Polda Metro Jaya, jadi gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Di situ kan ditunjukkan ijazah Bapak Joko Widodo ya, dan ternyata semuanya ada seperti yang disampaikan oleh Ibu Elida Neti yang menyebutkan bahwa setelah melihat ijazah Bapak Joko Widodo di Polda Metro Jaya waktu gelar perkara khusus itu, Ibu Elida Neti menyebutkan ada itu watermarknya, ada itu embossnya gitu ya, ada itu juga lintasan merah yang ada di foto, lo ada semua gitu. Nah, ini kan akhirnya itulah bahayanya narasi itu seperti itu.
ancaman narasi. Jadi kebenaran itu jadi kebenaran ya bisa diilusi, bisa sebuah ilusi gitu ya, karena tadi tidak diambilkan, tidak berdasarkan originalitas data yang ada. Nah, ini yang perlu masyarakat kita berhati-hati supaya tidak gampang percaya terhadap apa yang didengarkan, meskipun berulang-ulang gitu ya, meskipun berulang-ulang dan familiar. Oh kayaknya iya, jangan. Itu adalah tipuan dari otak kita gitu ya. Jadi makanya otak kita kadang menipu, hati yang harus diikuti gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi catatan kita tersendiri. Jadi konklusinya, narasi itu belum tentu benar. Jadi narasi yang berulang-ulang meskipun seperti bola salju ya, semakin lama semakin besar, semakin besar. Kalau itu sebuah narasi jangan dipercaya. Lebih diteliti lagi. Jangan percaya dulu maksudnya, tapi detailkan lagi. Kemudian based on fakta, jadi berdasarkan fakta, datanya seperti apa gitu. Dan lebih kritis terhadap setiap informasi yang ada atau yang datang ke dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Salam dan sukses selalu.